Soal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan Ganjar Pranowo yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Tetapi satu realita bahwa Pak Ganjar mendapat perhatian di dalam penjaringan capres oleh infrastruktur politik Partai Nasdem di daerah. Dan yang lebih khusus lagi, Nasdem tidak mencari kepala negara dari internal Nasdem sendiri, tetapi Nasdem mencari kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia dari putra dan putri terbaik Indonesia. Kalau kerjasama dengan PD Perjuangan, itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, yang suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai. Dan PDIP mulai serang Nasdem usai deklarasi Anies bakal gagal jadi capres itu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjamin Anies Baswedan bakal gagal pada Pilpres 2024 mendatang. Pacul mengatakan status baca pres yang disandang Anies dari Nasdem membuka peluang ex-Mendikbud RI itu gagal diusung partai atau gabungan parpol menjadi capres 2024. Terlebih lagi, Nasdem hingga kini belum menemukan rekan koalisi memenuhi ketentuan PT 20% demi mengusung Anies sebagai Capres 2024. Namun Pacul berani menggaransi Anies tidak akan menang melawan kandidat dari PDIP apabila mantan Rektor Universitas Paramadina itu benar-benar menjadi Capres 2024. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy, berharap pertarungan politik ke depan bisa lebih sehat seperti berbicara tentang gagasan dan program. Gus Coy mengatakan hal itu demi mengomentari pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang menyebut Anies Baswedan bisa gagal menjadi Capres 2024. PDIP, Demokrat saling buka skandal. SBY turun gunung khawatir AHY dijegal. Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elit kedua puak saling bongkar skandal. Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam pidatonya, yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyal eman, Pilpres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat. Bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal atau ingin mengajukan calon presiden serta wakil presiden bersama koalisi. Selang 2 hari, Sabtu 17 September akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristianto langsung menyambut pernyataan SBY. Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut pemilu 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Menurut Hasto, manipulasi daftar pemilih tetap baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah tahun 2009. Dia memisalkan adanya memanipulasi DPT di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan adalah kampung halaman SBY. Tak hanya itu, Hasto menyebut Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang menjadi anggota KPU saat itu setelah pemilu selesai justru menjadi kader Demokrat. Hasto juga menyerang SBY yang juga pernah menaikkan harga bahan bakar minyak pada era kepemimpinannya. Menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan harga BBM untuk kepentingan politik elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. Secara ideologis, Hasto menuding rezim SBY yang menjadi motor pendorong liberalisasi politik sebelum sistem pemilu daftar terbuka.
Hasilnya, menurut Hasto, jumlah suara pemilih Partai Demokrat pada pemilu 2009 naik hingga 300%. Pernyataan SBY berencana turun gunung pun tak luput disindir oleh Hasto. Menurut Hasto, SBY tak pernah naik gunung atau meninggalkan gelanggang politik, sehingga aneh kalau lawannya itu berkata demikian. Hasto menilai sah-sah saja SBY memakai istilah turun gunung, tapi dia mewanti-wanti hal itu bukan berarti ingin mengganggu pemerintah Jokowi yang disokong penuh PDIP. Hasto kemudian menutup serangannya dengan meminta SBY dan Partai Demokrat berhati-hati kalau ingin berkonfrontasi. 2 hari kemudian, Senin 19 September 2022, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membalas pernyataan Hasto. Herzaki membantah pernyataan Hasto yang menyebut pemilu 2009 pada era SBY adalah puncak kecurangan politik elektoral. Ia mengklaim jumlah rakyat miskin secara pengangguran ada 13 tahun silam semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru serta TNI Polri hampir setiap tahun naik pada era SBY. Daya beli masyarakat juga diklaim tinggi. Situasi sosial politik pada era SBY juga diklaim baik oleh Herzaki. Dia memisalkan hubungan antar umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan berukun. Dia lantas menyindir balik Hasto dengan kasus yang dialami politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kekinian masih buron setelah terjerat kasus menyuap anggota KPU. Menurut Herzaki, narasi-narasi politik yang dibangun SBY saat Rapimnas hanya diposisikan sebagai pengingat. Terbaru, politikus senior PDIP dalam acara Kompas Siang yang disiarkan stasiun televisi Kompas TV Senin hari ini menilai pernyataan-pernyataan SBY sebenarnya ekspresi takut kalah belum bertanding. Menurut Bima, isi pidato SBY sebelumnya mengartikulasikan adanya kekhawatiran Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak mendapat tiket sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Ia menjelaskan pidato SBY tampak seperti khawatir Demokrat tidak bisa menggalang dukungan partai politik lain agar AHY bisa dijadikan jago dalam Pilpres nanti. Beberapa waktu kebelakang, Partai Demokrat tengah gencar melakukan gerilya politik ke sejumlah parpol serta menawarkan AHY sebagai jago dalam Pilpres 2024. Terbaru, AHY bersama dengan Anies Baswedan, elit PKS Ahmad Syahiku, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Herzaki mengakui pertemuan itu terjadi saat para tokoh menghadiri resepsi pernikahan anak politikus Partai Nasdem Minggu 18 September kemarin. Herzaki mengakui komunikasi intensif Demokrat, PKS, Nasdem itu untuk membicarakan koalisi menghadapi Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai duet Anies Baswedan dengan AHY mempunyai potensi keterusungan yang cukup besar untuk Pilpres 2024. Duet itu sangat mungkin terwujud jika 3 partai politik sudah bersepakat berkoalisi, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Belum lagi, kata dia, duet Anies AHY ini akan semakin kuat bila disokong oleh 3 kingmaker. Di baliknya, Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kala. Deddy menilai 3 tokoh yang disebut sebagai kingmaker itu dianggap sudah kenyang pengalaman di dunia politik. Deddy menyampaikan jika duet Anies AHY berhasil diajukan akan sangat kompetitif diadakan dengan siapapun, entah itu Puan Maharani, Prabowo Subianto, atau tokoh lainnya. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin santer, disebut masuk radar pertimbangan Majelis Tinggi Partai DPP Demokrat untuk diusung dan didukung maju di Pilpres 2024. Anies disebut punya kecocokan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.